Mohon dijelaskan apa Safala Entrada itu, Kang? Safala Entarda. Iya, itu ya Kang ya. Safala Entarda itu artinya manunggaling. Jadi bagaimana kita bersatu dengan Sang Maha Pencipta, bagaimana kita paham betul dengan yang namanya alam dan kebersamaan kita, kebersatuan kita dengan Sang Maha Pencipta. Itu Safala Entarda. Bagaimana kita menembus semua kemampuan tubuh kita sehingga mampu memiliki kemampuan yang lebih daripada orang-orang lain. Bagaimana kita meningkatkan daya, segala daya yang ada di dalam diri kita sehingga kita menjadi jauh lebih berguna daripada yang lain dan bisa menjadi pemimpin di muka bumi dengan baik dan benar, begitu. Nah, itulah Safala Entarda. Dan itu lambangnya ada di Pura Pengukur-ukuran Pejeng di Bali. Lambangnya ada di situ. Iya, lambangnya ada di sana. Itu di Pura Pengukur-ukuran Pejeng di sana di Bali. Di ini ya, ada di satu ini kuil, bukan kuil ya apa? Pura. Nah itu di sana jelas banget tuh lambangnya. Dan itu ukiran timbul ya, bukan ukiran ini. Hebatnya itu timbul itu ukirannya. Dan itu jauh lebih ini, jauh lebih tua dari Majapahit itu sendiri. Dari ukiran mau nu alamnya tuh. Cik atuh. Ukiran alami. Ini ada pertanyaan, ukirannya itu alami atau buatan, Kang? Pasti ada pengukirnya. Ya, kan ukiran alam itu adalah pelangi. Setelah bersaksi, barulah kita akan terkonek. Karena kita sudah menyaksikan zat yang memang dia menjadikan semuanya. Itu bisa loh. Kenapa mesti manusia tidak bisa melihat itu? Karena memang tidak diajarkan semenjak awal. Yang diajarkan itu adalah ceramah, dan ceramah. Karena sebetulnya yang harusnya itu adalah contoh, dan contoh. Begitu loh. Jadi contohlah. Makanya arti ulama itu kan akar katanya dari alim. Alim itu kan dari ilmu atau ilmu. Jadi yang namanya ulama itu adalah orang-orang yang berilmu, bukan penceramah. Ulama itu adalah orang-orang berilmu yang benar-benar memakmurkan masyarakat dengan ilmunya. Dan dia akan memberi contoh bagaimana dia bertindak, bagaimana dia memberikan yang namanya ilmu-ilmunya itu, sehingga orang-orang itu punya kail untuk mencari nafkah. Kail untuk mencari ikan. Jadi bukan ngasih ikan, ulama itu memberi kail. Kail dalam artian karya nyata. Karena dia sudah bersaksi duluan. Dia sudah menyaksikan bagaimana ini Sang Maha menjadikan. Bagaimana ini semesta. Bagaimana ini molekular. Dan yang paling penting, yang pertama kali yaitu harus menyaksikan apa yang ada di dalam diri sendiri dulu. Nah setelah itu, barulah kita bersatu. Contohnya begini, manunggal atau esa atau kemanunggalan atau keesaan itu adalah ketika semua unsur-unsur itu bekerja sama. Jadi bukan melebur. Jadi melebur lalu menjadi larut dan sebagainya, tidak, itu bekerja sama. Kemanunggalan inilah yang penting. Ya contohnya tubuh manusia. Itu kan kemanunggalan antara energi, antara aplikasi dan mesin. Handphone itu kemanunggalan antara baterai, antara software dengan yang namanya mesinnya juga. Ini apa yang namanya air juga kemanunggalan, hidrogen 2, oksigen 1. Nah, tapi kemanunggalan kita inilah yang kemudian baru kita bisa masuk ke yang kedua, yaitu Zoltas kalau bahasa Lemuriannya, yang kita kenal dengan nama salat, ya. Ya bagaimana kalau misalnya yang kesatunya belum lulus, kita ke yang kedua, gitu kan aneh. Kita juga sering ngebohong pada Allah tuh. Ngomongnya dengan nama Allah, padahal mah enggak, kan kerja aja dengan nama gaji, gitu kan. Ya, tapi itu juga kalau kita menuhankannya ya. Tapi selama ini kan kita nyuruh-nyuruh ya. Ya Allah jadikanlah aku ini, ya Allah jadikanlah aku itu, ya Allah jadikanlah eta iya dan sebagainya. Padahal Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak berusaha ya. Jadi orang tenitah gitu nyuruh. Dan setelah itu, setelah kita baru bermanunggal, nah setelah kita bersaksi, barulah kita bisa bermanunggal. Makanya dulu ada ajaran manunggaling kaulo gusti kan ya, yang katanya dianggap sesat. Padahal ya kalau misalnya kita baca kitab suci ya, zalika mablaghu minal ilm inna rabbaka huwa alamu biman dolan sabili wa huwa alamu biman ihtada.
Hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Rob pula yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Kalau kita membaca lagi ya dengan benar, jangan berani-berani ngomong orang lain tersesat, sedangkan dia sendiri disuruh bersumpah di hadapan Sang Maha Menjadikan bahwa dia paling benar sejagat aja nggak mau. Sesungguhnya hanya Rob, Inna Rabbaka huwa a'lamu biman dhalan sabili. Hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, bukan mereka. Mereka sendiri belum tentu benar kok, gitu kan. Pegang pada itu saja. Berarti mereka sudah ujub, sombong, dan takabur kalau berani mengatakan orang lain sesat. Kita maklumi saja, karena mereka tidak tahu. Mungkin tidak tahu 4 ayat itu, tapi mereka sudah merasa paling tahu, paling benar sejagat. Kita anggap saja mereka ini adalah orang-orang yang belum tahu, atau yang lebih ekstrim lagi, mereka sakit. Tapi yang sakit itu bukan fisik, jiwanya. Merasa sudah ujub, sombong, dan takabur, merasa diri paling benar saja, itu sudah aneh sebetulnya ya. Kita bisa anggap orang-orang yang merasa diri paling benar itu aneh, karena benar menurut siapa? Benar itu menurut siapa? Menurut kelompoknya? Atau misalnya benarnya itu menurut pribadinya, yang tidak sama dengan dirinya dianggap salah. Yang jelas ya, setelah kita bisa bermanunggal, itu kan tahap keduanya ya, setelah kita bersaksi, setelah baru kita bermanunggal. Setelah kita bermanunggal dengan Sang Maha Menjadikan dan sebagainya, dan semesta ini, menunggal itu bukan berarti melebur, tapi kita bekerja sama, kita benar-benar tahu persis bagaimana kinerjanya. Setelah itu baru kita belajar pengendalian. Semuanya pengendalian ke dalam diri, pengendalian semuanya. Jadi kita bisa mengendalikan, bukan menahan ya, mengendalikan. Karena menahan itu sewaktu-waktu bisa jebol. Ya contohnya, ketika di bulan Ramadan kita menahan, lihat ketika bukanya, ya balas dendam. Coba kalau mengendalikan. Kalau pengendalian itu berbeda dengan menahan. Kalau mengendalikan itu kita mengenal bagaimana kinerja tubuh kita dan bagaimana mengendalikannya, bagaimana itu mengendalikan rasa lapar yang ada di tubuh kita. Lapar itu muncul ketika energi kita itu sudah mulai ngedrop. Tinggal bagaimana kita mengatur energi kita sehingga energi kita itu sanggup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Nah, pengendalian. Nah, setelah itu yang keempat, barulah kita saling memakmurkan. Nah, setelah kita saling memakmurkan semuanya dengan segala macam ilmu kita yang ada, dan kemudian semuanya sudah terjalin kemakmuran, nah barulah kita ascending, naik peringkat, ya, naik peringkat ke tingkat yang setelah yang lebih tinggi lagi. Ya kalau diterjemahkan mah ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji.